Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik, Bu. Ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan pembelajarannya kita seperti biasa, yaitu mata pelajaran IPS. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Coba ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Silakan. Maju depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian, ya. Jadi kita memulai pembelajarannya kita dengan mengamati, ya, apa yang akan ditayangkan nanti itu dalam bentuk video, ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu, ya, apa tujuan pembelajarannya kita hari ini, yaitu dengan tema pasar. Ya. Dengan tema pasar, tujuannya pertama setelah nanti
pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya, pasar Pleret di Sorong atau pasar Bukit di Jakarta. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang melakukan pembelian dalam wilayah suatu negara. Contohnya, pasar Candi di Manado, pasar Bakau di Makassar, pasar Bakau di Sumatera. Yang ketiga, pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya di beberapa negara di dalam suatu kawasan. Contohnya, AFTA atau wilayah perdagangan bebas ASEAN. Selanjutnya, ada pasar internasional, yaitu pasar yang menggunakan komoditas perdagangan untuk rakyat seluruh dunia. Contohnya, pasar Wall di Sydney dan pasar Tokyo di Samosir. Menurut barang yang diperjualbelikan, pasar terbagi menjadi pertama, pasar dalam konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya, pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan beberapa kebutuhan produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja dan pasar modal. Sementara, menurut waktu penyelenggaraan, pasar terbagi menjadi pertama, pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang berupa pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. Selanjutnya, ada pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Dan yang terakhir, pasar tahunan, yaitu pasar yang dilakukan setahun sekali. Contohnya, tanggal raya Jakarta. Pasar pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang didalamnya banyak pedagang jual dan beli. Biasanya dan bersifat eksklusif dan souvenir. Contohnya, pasar kayu atau pasar tekstil tanah abang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli berkesan dalam menggunakan barang Demikian video yang ditayangkan ya. Jadi tugas Anda ya. Kita sekarang sebagai kelompok ya, jadi 3 kelompok. Kemudian menyelesaikan LKPD yang telah disiapkan ya. Jadi sekarang kita mulai bagi kelompok ya. Ibu hitung yang satu, hitungan pertama atau yang satu berarti kelompok 1, kemudian yang kedua kelompok 2, dan yang ketiga kelompok 3 ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Diingat ya, yang kelompok 1 yang hitungan pertama atau 1 berarti dia kelompok 1 ya. Jadi silakan berdiri. Kelompok 1 jajaran ini.
tersendiri. Nah, tidak ada. Piala itu tidak ada. Menang. Siap. Namanya. Ayo sudah. Guru kamu. Tahu satu lagi. Iya, kan? Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, mendeskripsikan pengertian pasar berdasarkan proses pembentuknya. Dalam pengertian sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Dua, menjelaskan fungsi pasar terbentuknya pasar berdasarkan pengamatan kalian. Terdapat tiga fungsi utama pasar, yaitu sebagai sarana distribusi, membentuk harga, dan promosi. Tiga, berdasarkan gambar di atas bandingkan pasar tradisional dan modern secara terperinci. Pasar tradisional biasanya tidak menyediakan layanan dan fasilitas yang lengkap seperti tempat parkir, toilet, dan area makanan. Pasar modern menyediakan fasilitas yang lengkap dan nyaman seperti pusat perbelanjaan, area makanan, dan tempat parkir yang luas. 4. Dari uraian di atas, rumuskan fungsi
pasar juga sebagai sarana promosi yang menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa pada konsumen. Terima kasih, itu persentase dari kelompok 2. Jadi persilakan kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang memberi tanggapan atau tambahan jawaban atau tidak sependapat dengan jawaban dari kelompok 2, dipersilakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan kelompok 3 dan kelompok 2. Mendeskripsikan pengertian pasar berdasarkan proses terbentuknya. Pasar adalah bertemunya pembeli dan penjual yang melakukan interaksi jual beli dan jasa. Nomor 2, menjelaskan fungsi pasar. Terbentuknya pasar berdasarkan pengamatan kalian. Fungsi membentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antar penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Fungsi pasar terbagi atas 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, fungsi promosi. Fungsi distribusi adalah bertemunya pembeli dan penjual yang melakukan interaksi jual beli jasa. Fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antar penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nomor 3, berdasarkan gambar di atas, bandingkan pasar tradisional dan modern secara terperinci. Pasar tradisional. Produk yang dijual biasanya terbatas pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, sayuran, buah-buahan, dan daging dan ikan. Pasar modern. Produk yang dijual biasa beragam dari produk yang makanan hingga pakaian, peralatan elektronik, dan kosmetik. Keempat, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Biasanya di pasar sering terjadi tawar-menawar antar penjual dan pembeli sehingga terjadi kesepakatan harga. Di pasar sering kita jumpai penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang lewat di lapak mereka. Para pedagang ini menawarkan barang dagangan dengan cara menjelaskan kelebihan dari barang dagangannya. Dan sedikit juga pada pedagang rumahan yang mencari barang dengan dagangan untuk warungnya di pasar untuk dijual kembali dengan membeli di pasar. Para pedagang rumahan ini bisa memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Dari selisih itulah mereka mendapatkan keuntungan. Dari uraian di atas, rumuskan fungsi pasar dalam kehidupan nyata dengan baik. Fungsi pasar dalam kehidupan nyata adalah bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga terjadi kesepakatan harga. Di pasar sering kita jumpai penjual yang menawarkan barang dagangannya dan pedagang rumahan yang mencari barang dagangannya untuk warungnya di pasar untuk dijual kembali. Ya, itu tadi pemaparan hasil kerja kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mendeskripsikan pengertian pasar
yang dijual beli, produsen dapat memasarkan barang baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. 3. Berdasarkan gambar di atas, bandingkan pasar tradisional dan modern secara terperinci. Pasar internasional yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara, penjual pembeli dari berbagai daerah wilayah negara tersebut. Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. 4. Bacalah uraian di bawah ini. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Biasanya di pasar sering terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga terjadi kesempatan harga. Di pasar sering kita jumpai penjual yang menawarkan barang dagangan kepada pembeli yang lewat di lapak mereka. Para pedagang ini menawarkan barang dagangan dengan cara menjelaskan kelebihan dari barang dagangnya. Tak sedikit juga pada pedagang rumahan yang mencari barang dan menutup warungnya di pasar untuk dijual kembali. Dengan membeli di pasar, para pedagang rumahan ini bisa memperoleh barang dan harga yang lebih murah. Dari selisih itulah mereka mendapatkan keuntungan. Dari uraian di atas merumuskan fungsi pasar dalam kehidupan nyata dengan baik. Pasar konkret adalah pasar nyata dan pasar yang unsur-unsurnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari yang kita kunjungi. Itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 yang mau berikan tanggapannya atau tambahan jawabannya dipersilakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 3. Berdasarkan gambar di atas, bandingkan pasar tradisional dan modern secara terperinci. Pasar tradisional, produk yang dijual biasanya terbatas pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Pasar modern, produk yang dijual biasa beragam dari produk yang dimakan hingga pakaian, peralatan elektronik, dan kosmetik. Nah, itu tadi tambahan jawaban dari kelompok 1 untuk soal nomor 3. Bagaimana? Kelompok 3 bisa diterima jawabannya? Masih ada yang lain? Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 memberikan tanggapan nomor 2. Soal nomor 2. Menjelaskan fungsi pasar. Terbentuknya pasar berdasarkan pengamatan kalian. Terdapat 3 fungsi. Pertama, pasar yaitu sebagai sarana distribusi, membentuk harga dan promosi. Itu tadi tambahan jawaban dari kelompok 2. Kembalikan ke kelompok 3. Bagaimana? Bisa diterima? Nah, saya kira dengan tambahan jawaban dari teman-temannya ya sudah puas dengan jawabannya. Saya kira diakhiri sampai di situ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mempresentasikan masing-masing hasil kelompoknya, hasil kerja kelompoknya di kelompok 1, 2, dan 3 ya. Jadi saya kira saling menanggapi itu merupakan suatu kesimpulan jawaban yang telah dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Kemudian selanjutnya kita mempelajari materi yang akan datang yaitu tentang harga. Dan menjadi sebagai kesimpulan ya,
pembeli dan penjual, di mana selalu terjadi transaksi atau tawar-menawar barang ya antara penjual dan pembeli. Kemudian fungsi pasar ada bermacam-macam. Yang pertama, ada yang ingat apa fungsi pasar yang pertama? Sebagai distribusi, kemudian membentuk harga, dan yang ketiga sebagai promosi. Ya, yang mana promosi berarti siapa yang menghasilkan barang sebelum dijual tentu akan dipromosikan terlebih dahulu biar dikenal ya dengan pembeli atau masyarakat. Ya, jadi saya kira tidak dimengerti. Dengan menggunakan metode seperti ini, ya, apakah senang dengan pembelajarannya atau tidak? Yang mana merasa susah dipahami? Ada yang merasa susah? Tidak ada? Terima kasih. Jadi sebelum kita keluar dari ruangan ini atau selesainya pembelajaran ini, kita tutup dulu dengan berdoa. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sesudah kita belajar, kemudian kita berdoa. Berdoa dimulai. Dan sebelum meninggalkan ruangan, kita menyanyikan lagu salah satu lagu nasional dulu. Maju dulu satu orang untuk pimpin palu. Lagu apa? Ayo maju. Lagu apa? Ya, Garuda Pancasila katanya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Jadi saya kira pembelajaran